kecil. Kalau pendidikan dengan kesehatan itu mutlak, itu namanya adalah apa namanya, tugas wajib. Nah, dua dinas itu harus putih dulu. Tahu dinas yang putih? Bukan catnya, pelayanannya mulai itu dan dia konsepnya kayak yang tadi. Tentukan tunjang tambahan penghasilannya jelas, anggarannya jelas, mekanisme rekrutmennya tanpa manipolitik, mekanisme rekrutmennya jelas. Naik pangkat dia, udah mau naik pangkat orang, mau naik pangkat dia misalnya kan, orang awak kali. kalau mau naik pangkat dia udah otomatis BKD harus bersih. Mau gaji berkala keluar bersih, mau pensiun, tugas bupati nanti tanggal 17 upacara Hari Kesadaran Nasional memberikan SK gratis itu sama pegawainya tadi. Apa enggak dicintai rakyat dia? Ini enggak cerita marangan-angan lagi nih. Enggak marangan. Kalau jadi ya. Iya. Garansi itu ya. Iya. Garansi. Kalian yang akan mengawalnya nanti. Itulah kata Pak Rediapo, kawal kami ingin PKS barisan terdepan untuk mengawal itu, kata dengan partai yang lain. Itu kata Pak Rediapo, nyampe visi misinya di PKS, kawal kami. Kita bukan cari kekayaan, kita terpanggil untuk melayani orang. Itu, kalau enggak sama kami, enggak mungkin saya mau buang-buang waktu saya. Saya urus pelot lah daerah seperti itu, jadi dijual lah desa. Bayangkanlah itu seperti apa namanya, seperti rest area tapi lebih besar. Tapi saya terinspirasi itu bukan karena rest area, tapi karena masjid yang ada di Simpang Merangir. Itu kan kita yang ikut meletakkan batu pertamanya, yang digagas dulu itu kami itu Pak Jum Sadi, camat kan, dapat usuk di Bristol, saya lah kan masuk dalam tim itu. Ternyata mereka menyiapkan tempat ibadah, menyiapkan tempat orang istirahat, sekaligus untuk makanan ya kan, makanan ringan, toilet yang bersih, ramai itu. Nanti kan memproduksi itu kan sebetulnya tidak terlalu sulit, tetapi pasar, nah, salah satu pasar itu ada gerai yang besar tadi, swalayan yang besar, layanan yang baik, kualitas yang baik. Itu kita harus bina ini apa tadi, industri kecil itu. Industri kecil itu padat karya itu, tapi itu memperkuat ekonomi keluarga, jarang tumbang itu. Nah, di samping itu kita lakukan pasar yang apa tadi, pasar nyata kan, itu pemasaran nyata. Kita anak-anak muda kita terlatih dia untuk apa, berdagang dengan cara startup melalui online. Dilatih orang-orang itu. Jadi intinya setelah industri kecil itu tumbuh dan berkembang, maka dibuka di wadah penampungnya dari nama pasar. Pasarnya kan sangat terbuka itu. Jadi pasar ya. Sekarang aja lah kita. Makalah kerupuk yang ada di apa itu, di yang ada di Dolok Merangir. Dari mana? Ternyata dari Bukit Tinggi kan. Ya kan? Cobalah, makanan-makanan itu banyak, ada dari Bukit Tinggi, ada dari Sipiro, ada dari Mandailing sendiri. Kenapa enggak dari Simalungun? Begitu. Gitu. Jadi pasar itulah menjawab peningkatan nilai ekonomi. Pasar dijawab, pasar nanti itu menjawab itu apa tadi, produksi. Tentunya produksi yang bagaimana? Ya produksi yang punya daya saing, kemasannya bagus, kualitasnya bagus. Dan masuk dia ke selain kemasannya, dan masuk dia punya halal foodnya. Sampai ke situ dibina, memang dibina, bukan dibiarkan. Oleh karena itu, tentunya kita perlu apa namanya, dinas yang punya pengabdian.
pengabdian. Kalau dinas itu bisa bekerja dengan baik, ya orang-orang dipilih yang terbaik. Pegawai jangan disakiti. Menarik kali dinas pengabdian itu. Itu kan udah jadi moto PNS. Iya. Pengabdian. Iya. Nah itu kan Kenapa sekarang kan ada masih sekedar moto. Kenapa kesejahteraannya belum terpenuhi? Hanya gaji tok. Oh jadi itu ya persoalan yang mendalam, mendasar dari PNS ini tidak bekerja secara sebatas janji kita kan. Suksesnya pemerintahan yang dicintai rakyat itu adalah hasil karya, hasil kerja dan pengabdian dari PNS dan non PNS. PNS itu harus ada kepastian dari strategi ke depan apa lah selain kira-kira? strategi ke depan PNS. Iya, supaya mereka itu bisa mengutamakan nilai pengabdiannya di era. Iya, pertama kami itu sepakat dengan Pak RAS pada saat berkaitan apa, jangan dibebani dia dengan segala macam yang berkaitan dengan keuangan. Semua lungun bersih lah ceritanya. Semua lungun bersih. Iya. Karena saya pun kebetulan tidak pernah bayar jabatan. Oh gitu. Pengalaman ya. Pengalaman pribadi saya. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa? Iya. Berarti mental pejabat itu yang bagus ya. Kalau mentalnya sudah bagus, diperhatikan deh. Kita tak tersakiti. Mulai sekolah pun saya sekolahkan negara. Yakin abang bisa? Yakin itu adalah komitmen pemimpin. Kalau komitmen para dia aku punya itu. Kan kita diskusi dulu, maka matching kami. Pak, pemerintah yang dicintai rakyat itu kuncinya. Bisa mengkepalkan tangan abang kayak gini, menyatakan komitmen untuk semua lungun bersih. Iya. Iya. Bisa semua lungun bersih. Bisa. Tergantung kepada tadi leadernya. Loh, kalau leadernya kan pemerintahan ibarat satu pesawat ini. Kita mau bawa kemana? Pilotnya. Pilot yang bisa berkoordinasi kemana-mana. Jadi sepakatlah bang kalau kita bilang Simalungun di bawah pemimpinan Bang Rediapo dan Bang Joni, Simalungun bermartabat. Simalungun yang maju, sejahtera, bermartabat. Iya. Deal bang.